Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar dan kami renungkan semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, agar segala persiaran kami di dunia ini semakin terarah kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya yang kita rayakan pada hari ini, diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan 3 rasul terpilih, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Para rasul ini diajak Yesus ke atas sebuah gunung dan melihat Dia berubah rupa di hadapan mereka dengan jubah putih bercahaya. Digambarkan bahwa saat itu Petrus sangat bahagia. Karena itu ia langsung ingin membangun 3 kemah, masing-masing untuk Elia, Musa, dan Yesus. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi ketakutan ketika tiba-tiba turun awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid itu, dan mereka sangat ketakutan. Namun, rasa takut itu hilang saat Yesus menyentuh mereka dan berkata, "Jangan takut." Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini. Tuhan Yesus menghendaki kita yang mendengar sabdanya ikut menikmati kemuliaannya. Kita berbahagia karena Tuhan sendiri datang dan selalu menyertai kita. Tuhan membuka jalan bagi kita untuk menikmati kemuliaan Bapa dengan mengikutinya, serta mendengar dan melakukan sabdanya di dalam keseharian hidup kita. Bapa sendiri menghendaki kita mendengar putranya. Dengan mendengar Yesus, kita mendengar Bapa sendiri, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Apa makna dan pesan kalau saat ini sebagai murid-murid Yesus kita merayakan pesta kemuliaan Tuhan? Dengan merayakan pesta kemuliaan Tuhan, kita diajak untuk selalu berjuang dalam seluruh kehidupan kita. Kemuliaan yang dialami oleh Yesus di atas bukit akan kita peroleh juga apabila kita setia di dalam jalan salib kita masing-masing. Maka setia memikul salib sebagai murid Yesus adalah jalan untuk mencapai kemuliaan bersama Yesus. Bahwa dalam menjalani kehidupan kita untuk berjuang menjadi saksi Kristus dengan memikul salib kita masing-masing, terkadang kita mengalami tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, tapi jangan takut. Sebagaimana dikatakan dalam Injil tadi, Yesus berkata, "Jangan takut." Kemuliaan yang akan dialami bersama dengan Yesus jauh lebih utama, jauh lebih penting, yang harus kita berjuang untuk meraihnya dengan kesetiaan menjalani kehidupan sebagai murid Yesus daripada tantangan-tantangan dunia yang tidak ada artinya bagi keselamatan iman kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Maju terus berlangkah bersama dan menghidupi apa yang dihayati dan diajarkan oleh Tuhan. Maju terus setia memikul salib kita sebagai murid-murid Yesus. Yakin dan percayalah bahwa kemuliaan yang ditampakkan oleh Yesus di atas Bukit Tabor akan kita alami juga bila mana kita setia dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.